Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur pasal pertama, kita membaca ayat pertama sampai ke-6. Kita akan bergantian membaca, saya membaca ayat pertama, jemaat sekalian membaca ayat kedua, kita bergantian sampai ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon pertolongan-Mu. Kami telah membaca firman, biarlah Tuhan boleh bekerja dalam hati kami, menuntun kami menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang berhasil di dalam menjalankan tugas kami, seperti dalam Mazmur pasal pertama ini. Tolong kami ya Tuhan, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca di dalam Mazmur pertama ini potret seorang yang berbahagia, seorang yang sukses, seorang yang berhasil. Dikatakan oleh Martin Luther, Mazmur pasal pertama ini berbicara mengenai kesuksesan Kristus. Tuhan Yesus adalah sang berbahagia di dalam Mazmur pasal pertama. Maka kita yang beriman kepada Dia, yang sudah bersekutu, bersatu di dalam Kristus, maka di dalam Kristus kita juga menerima kebahagiaan, kita menerima kesuksesan seperti yang dijanjikan di dalam Mazmur pasal pertama. Bukan karena kita bisa memilih, bukan karena kita hebat, tetapi karena anugerah di dalam Kristus Yesus. Saudara, Mazmur pasal pertama ini sering juga disebut sebagai Mazmur hikmat. Jadi ini adalah Mazmur yang menunjukkan ada dua macam jalan. Yang pertama tentu saja jalan orang berhikmat, yang kedua adalah jalan orang yang fasik atau yang melawan Tuhan. Nah, di sini mirip seperti kitab Amsal. Amsal juga bicara mengenai dua jalan, jalan orang berhikmat dan juga jalan orang bodoh yang melawan Tuhan. Nah, saudara sekalian, maka jalan yang hikmat itu memanggil, mengajak memberikan kehidupan, mengajak orang memberikan kesuksesan, tetapi ada juga kebodohan yang menggoda. Sebaliknya dari hikmat, kebodohan berusaha untuk menghancurkan, membunuh orang-orang yang mengikutinya. Nah, saudara, hikmat itu memberikan misalnya anugerah, kita bisa punya gift of discernment, kita bisa membeda-bedakan. Kita kan seringkali di dalam hidup ini mendapatkan momen di mana harus mengambil keputusan, harus memilih. Nah, orang yang memilih itu harus punya pertimbangan, membedakan mana baik, mana yang tidak baik, membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Maka dengan demikian, the gift of discernment itu sangat penting. Kalau kita tidak bisa membedakan, maka apapun kita tanya sama orang lain. Nah, dari kita bisa membedakan, kita bisa mengambil keputusan praktis. Nah, inilah yang disebut sebagai hikmat dalam perjanjian lama. Hikmat termasuk bisa membedakan, hikmat termasuk bisa mengambil keputusan praktis. Saudara punya teori, tapi dalam kehidupan teori itu tampaknya tidak hitam putih ya. Saya ambil contoh, Aristotle itu membagi ilmu menjadi 3 macam. Yang pertama namanya pengetahuan teoritis ya. Pengetahuan teoritis, yang kedua pengetahuan yang sifatnya skill, dan yang ketiga itu yang sifatnya terapan, saudara. Yang bersifat itu sesuatu yang sifatnya lebih perlu pembiasaan dan wisdom. Saya ambil contoh begini, saudara. Kita semua belajar teori masak, begitu sudah pegang bumbu, sudah pegang masak, semua tuh rasanya bisa lain-lain, saudara. Padahal bumbunya sama, tapi tangan yang beda. Iya kan, lalu kemudian ini berapa lama, gorengnya mesti gimana, itu hasilnya bisa beda-beda. Kecipratan mungkin orang bercanda keringetnya rasanya beda gitu ya. Jadi ternyata
pengetahuan itu ada yang namanya pengetahuan praktis. Nah, pengetahuan praktis ini seringkali tidak sehitam putih di dalam teoritis. Kenapa? Karena ada konteks, saudara. Ya kan? Jadi dalam pengetahuan teoritis kita misalnya bisa hitam putih. Tapi begitu masuk dalam pengetahuan praktis, tunggu dulu. Kita mesti lihat konteksnya nih, baru kita bisa bilang mana benar, mana salah gitu. Karena kalau konteksnya beda, nanti bisa beda lagi. Ini bukan berarti relatif ya. Ini karena pengetahuan di dalam wilayah praktis itu ada konteks. Saya ambil contoh, saudara. Kitab Amsal bilang begini, jangan jawab orang bebal, nggak ada gunanya. Iya kan, saudara, kalau ketemu orang yang kerjaannya cuma mau ngajak debat kita ladeni juga kan kita capek sendiri. Amsal mengatakan, sudahlah, nggak ada gunanya orang kayak begitu diladeni. Orang cuma maunya berantem, orang cuma maunya debat, orang cuma maunya menang sendiri, ngapain di entertain, buang waktu gitu. Tapi ayat selanjutnya mengatakan, jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Nah kan kita bingung kan, satu ayat bilang jangan dijawab. Sekarang bilang suruh jawab. Kenapa suruh jawab? Suruh jawab kenapa? Karena misalnya orang itu mempengaruhi orang lain. Si orang yang bebal itu membuat iman orang lain misalnya menjadi tersandung. Nah momen itu kita berbicara supaya menguatkan iman teman kita. Jadi ada momen di mana kita bisa melakukan, tapi ada momen di mana kita tidak bisa melakukan. Nah itu namanya adalah wisdom, saudara. Maka dalam hidup ini kan kita bukan cuma punya teori ya. Iya kan, makanya kita tanya, ini saya udah belajar teorinya sih, tapi apakah anak saya ini, saya sudah belajar teori parenting, anak saya yang ini, yang paling gede ini pakai teori A apa teori B gitu. Saudara boleh konsultasi ke banyak orang, tetap gimana pun mereka cuma lihat karena mereka nggak ngerti konteksnya, saudara yang harus pilih. Ya kan? Ini anakku nih baiknya ke luar negeri apa lokal di sini saja ya, dia sudah matang atau belum, saudara bisa tanya orang lain macam-macam. Tapi balik-balik, saudara yang paling tahu konteksnya. Nah ini namanya hikmat, saudara. Sehingga dengan demikian kita bukan hanya perlu teori, kita perlu wisdom. Bagaimana kita bisa membedakan, lalu dengan keterampilan membedakan itu kita memahami konteks, namanya konteks sensitif ya. Kita sensitif terhadap konteks, kita praktekkan. Nah ini yang dijanjikan oleh hikmat, saudara. Hikmat juga berisi pemahaman akan siapa Tuhan. Orang berhikmat mengenal siapa Tuhan, pengetahuan teologis. Dan orang berhikmat juga punya self control. Misalnya orang berhikmat itu mengendalikan lidahnya. Dalam kitab Yakobus, salah satu ciri orang berhikmat adalah dia hati-hati dalam berbicara. Dia tahu kapan bicara, dia tahu kapan diam, dia tahu harus bicara apa. Dan dikatakan orang yang bisa menguasai lidahnya itu sesuatu tugas yang sangat sulit sekali. Kalau dia bisa kontrol lidahnya, bisa kontrol semua, ibaratnya Yakobus mengatakan demikian. Nah jadi saudara, orang yang mempunyai self control, sehingga dengan demikian hikmat juga menyangkut masalah moralitas dan karakter. Sehingga dengan demikian pasti dengan begitu banyaknya hal yang dijanjikan oleh hikmat, kalau kita ditanya mau hikmat gak? Ya mau. Perlu hikmat gak? Perlu sekali. Lah kebodohan itu apa? Kebodohan itu masa bodoh, kemalasan, cuek aja, tidak peduli apapun, tidak konteks sensitif. Misalnya kalau dalam kitab Amsal, kalau ada jamuan sama raja, orang berhikmat apa? Taruh pedang di bawah lehermu. Kita kan juga diajarin kan, kalau kamu ditraktir makan jangan aji mumpung. Wah, yang paling mahal kayaknya daging yang itu ya. Kayaknya 15 juta boleh deh, gitu kan ya. Yang terakhir juga shock gitu kan ya. Saya nggak pernah makan yang kayak begituan juga gitu. Boleh deh yang itu satu, saya jarang makan, saya juga gitu kan ya. Jadi mentang-mentang ditraktir pesan yang paling mahal. Dikatakan di kitab Amsal, ketika kamu diajak makan raja, taruh pedang di bawah leher kamu. Maksudnya hati-hati, pesan yang sederhana, ingat kamu sedang diawasi. Nah jadi ini adalah bicara mengenai orang-orang berhikmat dan orang bodoh. Orang bodoh siapa yang mau? Tidak ada yang mau, saudara. Orang bodoh itu pemalas. Pemalas itu memasukkan tangannya ke dalam toples, tapi terlalu malas untuk mengambilnya. Jadi saudara bangun, masukin tangan ke toples karena lapar, udah saudara, enak tangannya di situ. Mau diambil juga males gitu ya, tapi tangan udah jadi udah begini aja. Nah ini kemalasan dalam kitab Amsal. Jadi malas itu seringkali bukan tidak memulai, saudara. Malas itu dia memulai, dia inisiatif, tapi dia tidak selesaikan.
Jadi ada tipe kemalasan yang seperti itu. Dia masukkan tangannya, habis masukkan males, sudah biarin di situ. Ya nanti mulai lagi sesuatu yang baru, enggak diselesaikan lagi. Itu juga termasuk kemalasan. Yang kayak gitu mau enggak? Ya enggak mau. Siapa yang mau kebodohan? Apa yang kita mau? Hikmat. Apa yang kita penting? Hikmat. Masalahnya saudara, dalam kitab Amsal dan kitab Mazmur juga dikatakan, banyak orang tidak suka hikmat. Pertanyaannya kenapa gitu? Kan bagus toh. Kenapa? Misalnya saudara, saya pernah khotbah di satu sekolah. Lalu sekolah itu tuh mau ada ulangan umum saudara, ada mid test atau tes semester saya lupa. Pokoknya sebelum tes mereka undang saya untuk khotbah di persekutuan. Lalu saya tanya sama mereka, ini ya sekolah kamu ini banyak sekali ulangannya. Kamu suka nggak ulangan? Siapa yang suka ulangan? Nggak ada yang tunjuk tangan saudara. Siapa yang gak suka ulangan? Hampir 100% peserta persekutuan angkat tangan, saudara. Mereka gak suka ulangan. Saya dengar juga di sini PR-nya banyak loh. Siapa yang suka PR banyak? Gak ada yang angkat tangan, saudara. Siapa yang suka gak ada PR? Angkat tangan. Jadi kamu gak suka ulangan, gak suka PR. Ya kan? Sukanya adalah santai, betul? Betul. Kalau sekolah maunya banyak pelajaran ketat atau banyak santai? Banyak santai, banyak libur gitu. Oke. Terus saya tanya sama dia, kalau kamu punya anak, kamu sekolahkan di sekolah yang banyak ulangan atau yang gak ada ulangan? Yang banyak ulangan, 100% saudara. Kalau punya anak kamu taruh di tempat yang santai apa yang ketat? Yang ketat. Yang disiplin apa yang sembarangan? Yang disiplin gitu. Jadi faktanya apa saudara? Mereka tahu mana yang paling penting. Iya kan? Disiplin penting, lalu kerja keras penting. Mereka semua setuju. Tapi apakah itu cocok buat kamu? Saya enggak mau. Kenapa saudara? Karena membutuhkan satu kata, didikan. Kalau dalam kitab Amsal. Atau disiplin. Jadi manfaat mau. Masalahnya kenapa enggak banyak orang suka? Masalahnya karena membutuhkan disiplin. Maka saudara, kalau kita sudah disodori oleh Tuhan hikmat, halangannya itu seringkali kemalasan kita, ketidakrelaan kita untuk dibentuk. Jadi kita tidak mau saudara. Maka belajar dari itu kita mesti pikir, kalau begitu harus ada berani kerendahan hati untuk didisiplin. Harus ada keberanian untuk berkorban. Saya ambil contoh saudara, dikasih tahu. Kamu ya ke gereja itu santai-santai apa pelayanan? Pelayanan! Mana lebih penting? Melayani Tuhan atau santai-santai? Enggak boleh santai-santai melayani Tuhan. Oke, sekarang mau melayani Tuhan, tunggu dulu, lagi sibuk. Coba lihat ya. Jadi kalau sudah bicara mengenai disiplin, udah mulai bicara mengenai pengorbanan, tunggu dulu. Tapi kalau sudah tanya, mau nggak anaknya pelayanan? Mau banget Pak Ivan. Saya ketemu satu ibu, Pak saya lagi berjuang nyuruh anak saya tuh rajin pelayanan di remaja. Tapi masih belum bisa. Caranya gimana ya Pak? Gampang Bu. Pertama sebelum dia pelayanan, ibu waktu pelayanan diajak aja dulu supaya dia ngelihat, supaya dia bisa ngeresapi passionnya ibu. Aku nggak pelayanan Pak, lah itu masalahnya. Kenapa susah? Ya kan ibu nggak pelayanan juga. Jadi ibunya nggak mau pelayanan tapi anaknya suruh pelayanan semua. Karena pelayanan itu baik tapi tidak baik buat saya. Saudara ini fakta yang menakutkan loh. Nggak ada yang nggak suka hikmat. Oh hikmat baik Pak gini-gini. Tapi saya tidak mau. Itu untuk orang lain saja. Menakutkan loh saudara. Artinya kita betul-betul tidak terlalu percaya bahwa hikmat itu sungguh bermanfaat dalam hidup kita. Dikasih tahu, kamu itu jangan, orang Jawa bilang kecek saudara. Kalau ada orang ya, lihat ada air, kakinya itu dimain-mainin, itu namanya kecek, cuma main air di kaki. Kamu kalau kecek gini percuma, nyebur baru kerasa gitu. Mau dapat berkat kok, jadi berkat buat orang lain cuman kecek, nyebur gitu. Ya aku mau nyebur, cuma, nah ini. Kan aku harus balancing antara keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Sebetulnya saudara, bukan masalah nggak mau balancing, nggak mau korban. Balancing itu sebetulnya bukan dijalani dengan, wah saya tuh balance banget hidupku. Hidup itu 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam dengan keluarga, luar biasa. Kayaknya itu teori banget saudara ya. Cuman sedikit orang yang bisa melakukannya. Ya, jadi sangat santai, saya hidupnya sangat tenang, semuanya sangat balance, itu semua teori saudara.
Yang disebut balance adalah kita berjuang, kita berkorban. Ini waktunya keluarga, saya korban. Ah ini namanya balance, saudara. Jadi ada unsur begininya juga, waduh saya mau tidur, ini waktunya untuk keluarga. Wah ini waktunya kerja, saya kerja. Waktunya pelayanan, ini namanya balance. Apakah dia balance? Balance juga. Jadi bukan berarti balance itu tanpa pengorbanan. Balance tanpa sacrifice, karena kalau nggak ada sacrifice nggak bisa. Nah, maka orang perlu disiplin, dan disiplin itu melakukan sesuatu yang tidak kita senangi, Bapak Ibu sekalian. Yang tidak kita senangi. Kalau kita melakukan apa yang kita senangi, kita tidak perlu disiplin. Disiplin berarti kita mengenakan sebuah kebiasaan yang sama sekali tidak khas kita. Seorang anak misalnya didisiplin untuk bangun pagi. Kenapa didisiplin bangun pagi? Karena dia faktanya selalu bangunnya siang, saudara. Bangun pagi itu membutuhkan pengorbanan buat dia. Dia ngomel tiap pagi, tapi mau nggak mau dia harus bangun. Kenapa? Karena disiplin. Seorang pekerja jam 9 harus masuk kantor. Dia mungkin jam 4 pagi udah harus bangun karena rumahnya misalnya di daerah terpencil. Dia harus naik kendaraan umum dan sebagainya. Dia nggak suka, saudara. Tapi dia harus. Itu namanya disiplin. Berarti disiplin menyadari bahwa apa yang kukorbankan ini untuk sesuatu yang lebih besar dari apa yang kuberikan. Untuk sesuatu yang lebih besar, untuk sesuatu yang lebih mulia, maka saya bersedia berkorban. Nah, berbahagialah orang yang menyadari, iya ya hikmat penting ya. Hikmat menjanjikan banyak hal. Saya mau dididik, saya mau didisiplin, saya mau ikut belajar. Saudara speak ini ya. Kita kan dididik sama-sama, saudara. Kita ini kan generasi TikTok, saudara ya. Banyak saudara yang memang masih generasi zaman koran gitu kan ya. Tapi kan kita sudah ngelewatin zaman SMS di mana orang mulai belajar menulis pendek. Masuk lalu kemudian generasi TikTok konsentrasi lebih pendek pula. Iya kan? Jadi kita tuh TikTok cuman berapa detik lalu kemudian SMS nulis singkat-singkat, itu pun disingkat BTW gitu kan ya. BTW, KT, mau MKN, DMN, tanda tanya gitu kan. Itu sudah punya bakat nulis bahasa Ibrani, karena Ibrani tidak ada huruf hidupnya ya, nggak ada vowelnya, jadi semuanya nulisnya kayak begitu. Jadi singkat-singkat saudara. Nah, jadi di tengah-tengah zaman seperti itu kita tuh didisiplin saudara. Dengerin dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Buat orang zaman dulu itu biasa saudara. Orang itu dengerin pidatonya Lincoln tuh 3,5 jam. Jadi Lincoln pidato 3,5 jam, terus kemudian, oke sekarang silakan Senator Douglas lawannya. Senator Douglas bicara, saya perlu 3 jam lagi, 3 jam lagi. Udah selesai saudara, dia di pasar malam kan. Oke kita istirahat sejenak, Lincoln bilang saya perlu 3 jam lagi untuk menjawab keberatan-keberatan dia. Pulang dulu, mandi, makan, balik lagi saudara. Dengerin 6 jam lagi. Zaman dulu kayak begitu loh saudara, itu petani loh, konsentrasinya kayak begitu. Kenapa? Dilatih, didisiplin. Nah, jadi kita hidup di satu zaman yang latihannya mendisiplin kita untuk mengikuti cara hidupnya dia, tapi kita orang Kristen juga punya cara berlatih yang berbeda. Ya, nah disiplin saudara, disiplin itu memang tidak menyenangkan, tetapi disiplin itu menjanjikan banyak hal. Hikmat memerlukan didikan, proses yang panjang, penuh kelelahan, dan sering melawan apa yang kita sukai secara sementara. Nah, jadi ada janji saudara, berbahagialah, ada janji kebahagiaan. Kamu kalau ikut jalan hikmat, kamu akan berbahagia. Kamu kalau ikut jalan orang fasik, kamu akan celaka. Nah, berbahagialah kata pemazmur. Saudara, setiap orang kepingin bahagia. Setiap orang kepingin bahagia. Aristoteles mengatakan kebahagiaan itu sesuatu yang paling tinggi. Kita mungkin tidak setuju, tapi tidak bahas hari ini ya. Tetapi dia menjelaskan bahwa segala apa yang kita lakukan, ujung-ujungnya itu kita mau cari bahagia. Kenapa kita mau sukses dalam misalnya studi? Karena kita mau mendapatkan kebahagiaan. Kenapa kita mau sukses dalam karir? Kita mau bahagia. Kenapa kita mau punya keluarga yang baik? Kita mau bahagia saudara. Kenapa kita mau berelasi? Kita mau bahagia. Kenapa kita mau melayani? Kita mau bahagia. Kita semua mau bahagia. Tetapi Aristoteles mengatakan problemnya adalah definisi kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Apa yang disebut kebahagiaan bagi satu orang belum tentu kebahagiaan di tempat yang lain. Maka apakah kita bisa mencari kebahagiaan yang ultimat? Itu yang menjadi pemikiran Aristoteles. Apa itu kebahagiaan yang paling puncak?
Nah, Aristoteles menjelaskan, mari kita coba telusuri apa saja yang membuat manusia bahagia. Yang pertama, manusia bahagia kalau dia mendapatkan pleasure, kesenangan. Jadi kalau kita misalnya diajak makan ke restoran yang enak, ya kita bisa bahagia, saudara. Kalau kita diajak minum kopi yang luar biasa sedap, ya kita bisa bahagia. Kalau kita diajak misalnya bertamasya, lihat traveling satu lokasi yang bagus, kita akan berbahagia, saudara. Kalau kita punya pengalaman menyenangkan dengan satu lokasi, kita akan berbahagia. Jadi kesenangan itu membahagiakan kita. Saudara sekalian, seks di dalam suami istri yang sehat itu membahagiakan. Tetapi Aristoteles mengajak berpikir, kalau kebahagiaan kita cuma sampai tahap itu, apa bedanya kita sama binatang? Misalnya sapi. Sapi juga bisa seneng lalu bahagia. Nah kalau kita level senengnya itu cuma saya makan enak, wah saya sudah happy, itu yang saya kejar supaya bisa makan enak. Berarti kita levelnya level sapi loh saudara. Maka Aristoteles mengatakan apa enggak sayang ya manusia itu makhluk yang demikian unggul kok level kebahagiaannya sapi gitu. Maka dia mengajak kita yuk upgrade levelnya jangan sapi. Iya kan, makanya kalau diajak nonton konser klasik bedanya sama musik yang langsung goyang apa saudara? Kalau langsung goyang kan langsung sensasi, ada ritmenya langsung kita goyang kan. Judung lah kita langsung goyang kan saudara. Tidak peduli apa. Tapi kalau musik klasik kan kita mesti tahu historinya apa, yang buat siapa, ceritanya bagaimana. Baru kerasa enaknya gitu saudara. Jadi level enaknya tuh sama-sama enak tapi berbeda saudara. Ya kan? Yang satu cuma dengerin lalu kemudian secara otomatis dia goyang, tidak perlu mikir, tidak perlu apa. Tapi yang satu membutuhkan analisis. Orang lihat lukisan itu untuk wah ini lukisan bagus sekali. Itu perlu kekayaan tradisi, sejarah dan macam-macam. Baru oh, ini bagus luar biasa. Jadi bagusnya itu dalamnya itu beda saudara. Yang saudara yang pernah ngalamin orang-orang yang mengerti misalnya seni tertentu dan bisa mencerapi, wah beda sekali. Gak usah jauh-jauh orang minum kopi lah saudara. Orang awam pahit, kopi kok nggak pakai gula. Bagi saudara yang ngerti kopi penghinaan ini gitu kan ya. Ini saya tekniknya, roastingnya, saya panennya dari Brasil, saya ambil dari Kolombia, saya ini masaknya begini, tekniknya begini apa, pahit, nggak enak. Yang sebelah itu sase enak, gulanya banyak, tambahin susu pula, waduh gitu ya. Bagi saudara yang sudah sampai tahap gimana cara ngeluarin asemnya itu sampai sekian aja, ditambah bulknya sekian, bagaimana caranya, airnya berapa, wah eksperimen segitu panjang saudara. Waktu saudara minum, waduh rasanya ada sesuatu yang berbeda. Menikmati punya teman, itu berbeda. Ya, nah jadi saudara-saudara sekalian kita melihat ada level yang pleasure. Nah Aristoteles bilang kebahagiaan berikutnya adalah kalau masuk level yang lebih tinggi, yaitu level apa saudara? Level politik. Hidup di polis. Polis itu kota. Jadi kalau manusia bisa berguna buat manusia yang lain dalam satu polis, itu dia akan berbahagia. Misalnya saudara nggak cuma makan minum, saudara bisa bilang gini, selama orang tuaku hidup, aku bisa mensupport mereka, membalas budi mereka. Wah itu satu sukacita kan saudara, satu kebanggaan. Orang tuaku masih ada loh, aku sudah diizinkan Tuhan balas budi, berikan yang terbaik buat orang tua. Sukacita itu meluap saudara. Aku berguna buat orang tuaku. Apalagi orang tua mengatakan, papa mama bangga sama kamu. Meskipun bukan orang kaya, sangat perhatian, sangat sayang papa mama. Wah itu bangga lagi kan saudara. Wih ternyata aku ini seorang yang dihargai oleh orang tuaku. Atau orang yang misalnya saudara, dia berbagian kepada orang-orang lain. Dia berbagian pada keluarganya dan sebagainya. Saudara lihat ya para orang-orang yang super kaya itu, Bill Gates lah, lalu kemudian yang lain-lain itu, Steve Jobs dulu. Setelah mereka sampai level tertentu, mereka berubah jadi sinterklas saudara. Bagi-bagi duit gitu kan ya, bikin fondasi, yayasan foundation apa, lalu bagi-bagi duit itu. Kenapa? Karena mereka sadar saudara, seperti yang katakan Aristoteles. Kebahagiaan itu kalau kita bukan cuma milik sendiri, kalau kita boleh berbagi. Kita tuh punya sumbangsih dalam hidup orang lain, itu kebahagiaan, itu meaning. Nah makanya saudara kalau memahami prinsip ini, tidak usah tunggu sampai super kaya. Ada orang susah, saudara boleh berbagian.
kita sudah lebih dulu mendapatkan hikmatnya. Ya, bahwa semuanya bukan hanya milik kita sendiri, kita juga perlu buka mata, mungkin ada orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita. Nah, jadi yang ketiga saudara, jadi Aristoteles mengatakan itu baik, tapi bukan yang paling tinggi. Manusia bedanya sama binatang, sama semua makhluk lain itu apa? Manusia punya bagian jiwa rohani, punya rasio, punya bagian jiwa yang bisa memikirkan idea baik, sang baik itu. Sesuatu yang sifatnya keadilan, kebajikan, kebenaran, sesuatu yang lebih tinggi daripada keberadaan-keberadaan yang lahiriah terlihat. Wah, ini sangat manusia sekali. Jadi kalau manusia bisa mengoptimalkan potensi rohaninya, baik itu pikiran maupun jiwanya, untuk merenungkan sang baik, manusia itu akan bahagia. Dekat ya sama kekristenan ya. Meskipun demikian saudara, Agustinus nanti mengatakan, problemnya adalah sang baik, si baik itu siapa? Di dalam pemikiran teologi Agustinus mengatakan kita tuh dicipta oleh Tuhan. Dan karena kita dicipta oleh Tuhan, maka kita senantiasa terus membutuhkan Tuhan. Dan sebelum kita pulang ketemu Tuhan, kita nggak akan bahagia. Maka kebahagiaan sejati yang ditawarkan dalam kitab suci adalah bahagia ketika saya berjumpa dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar menikmati berkatnya Tuhan, menikmati Tuhannya dulu. Setelah relasi sama Tuhan beres, saya baru bisa menikmati semua berkat-berkatnya. Karena berkat-berkatnya tidak bisa saya nikmati di luar dia. Saya ambil contoh begini saudara. Saudara ketemu Kristus, ketemu firman, baru bisa memahami apa itu hidup berkeluarga bukan? Oh, keluarga Kristen tuh kayak begini, saya paham. Meaningful ya, kenapa? Karena saudara sudah ketemu Kristus dulu, baru pernikahan itu meaningful. Saudara hidup berteman, apa itu friendship? Anda tahu Kristus sebagai sahabat yang baik. Dan saudara melihat persahabatan dari kacamata Kristus. Maka ketika Anda bersahabat, meaningful. Saudara. Ketika berhadapan dengan misalnya kejahatan dan saudara memberikan pengampunan, masalah relasi. Saudara kenal Kristus. Sehingga ketika saudara memberikan pengampunan, saudara memberikan pengampunan karena Kristus. Anda bekerja. Dan Anda memaknai pekerjaan kenapa? Karena kita kenal Kristus. Saudara. Jadi kalau kita sudah di dalam Kristus, hidup kita tuh gak akan terpecah-pecah. Itu orang yang kerasukan setan di Gadara ditanya sama Tuhan Yesus, siapa engkau? Aku legion, karena kami banyak. Karena banyak. Yaitu satu orang banyak kehidupan, satu orang hidupnya terpecah, kami banyak. Tapi di dalam Kristus semua disatukan. Saudara. Wah, hidup kita tuh betul-betul menjadi integratif. Oh, menikah begini, bekerja begini, leisure time begini, mengenai harta begini, mengenai keluarga begini. Kita semua punya satu makna hidup karena diikat oleh Kristus yang kita dapatkan. Jadi sebagai orang yang berbahagia, sumber kebahagiaan justru adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Kristus. Di dalam dialah semua berkatnya kita nikmati. Maka rugi kalau kita cuma mau berkatnya Tuhan, itu sesuatu yang sangat rugi sekali. Kita berjumpa langsung pada Tuhannya. Sehingga dengan demikian di dalam dialah kita menikmati segala sesuatu. Nah saudara, berbahagia di sini di dalam ayat pertama dijelaskan pertama kali secara negatif dulu. Saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kenapa saudara muncul ayat pertama ini? Konteksnya apa sih? Konteksnya adalah banyak di zaman itu orang-orang yang melawan Tuhan tapi sukses hidupnya. Nah ini membuat orang-orang Kristen itu uring-uringan saudara. Ya mungkin dia masih masih teologi sukses juga gitu ya. Kok orang melawan Tuhan kok kaya? Lah saya yang percaya Tuhan kok sakit. Nah misalnya kayak begitu. Seperti Mazmur pasal 73 kan. Nanti akhirnya Asaf bertobat di Mazmur pasal 73, dia mengatakan sekarang aku tenang, aku sudah mengerti kesudahan mereka. Itu iri yang tidak perlu. Jadi dalam kitab Mazmur diajarkan kita nggak perlu iri, jangan ikut langkah mereka. Mereka cuma kelihatan sepintas saja penuh makna. Mereka tuh kayak sekam. Sekam itu beras, padi itu ya, padi kalau udah ditumbuk, lalu bulirnya itu jadi beras, lalu bekasnya itu jadi sekam saudara. Terbang ke sana sini. Tidak ada substansinya, itu sekam. Orang fasik itu kayak sekam, kelihatan aja keren tapi sebetulnya itu nggak ada substansinya. Nanti waktu Tuhan hakimi mereka nggak bisa lari. Sementara saja mereka diizinkan, jangan kepencot sama orang jahat.
Jangan kepencut jalan orang fasik. Ini peringatan dari kitab Mazmur. Nah, jadi di sini dikatakan berbahagialah yang pertama orang yang tidak berjalan bersama orang fasik. Lalu kemudian meningkat saudara, berdiri di jalan orang berdosa. Meningkat lagi, duduk di kursi atau tahta pencemooh. Jadi kejahatan meningkat saudara. Dosa kalau tidak cepat ditangani, dosa kalau dibiarkan makin lama makin cepat. Saudara kalau tidak mau urus kerohanian serius, tidak mau bertumbuh, maka saudara akan mundur. Saya ajak kita baca kitab 2 Petrus ya saudara. Saya bacakan 2 Petrus pertama ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, bicara kita itu sudah mendapatkan anugerah ya, kita dipilih, kita dipanggil. Maka karena ada doktrin panggilan kita harus sungguh-sungguh, bukannya santai-santai, sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Jadi kita harus adding, kita menambahkan. Kita menambahkan kepada iman kita itu kebajikan. Kita harus bertumbuh dalam. Dan kepada kebajikan kita harus punya pengetahuan. Kepada pengetahuan kita harus berikan self control. Pada self control kita berikan ketekunan. Pada ketekunan kesalehan. Jadi kita harus maju terus saudara. Pada kesalehan kasih. Pada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Dan apabila semuanya itu ada padamu, perhatikan, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Ini mirip Mazmur ya tadi ya. Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita harus maju, saudara, terus nambah. Tetapi ayat 9, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta ya, dan picik. Dalam bahasa aslinya rabun, terus akhirnya jadi buta, mulai mundur saudara. Ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi kalau saudara tidak maju, saudara nanti mundur. Jadi kita harus terus berjuang saudara untuk maju di dalam iman kita. Sehingga dengan demikian kita tidak mundur di dalam kerohanian. Nah sekarang kita lihat saudara ya. Jangan berjalan bersama orang fasik. Ini orang-orang yang mulai terpengaruh dengan nasihat-nasihat orang yang melawan Tuhan. Mulai diceritai kan. Kerja capek-capek begitu. Coba dong yang kayak begini. Ikut cara saya sedikit. Manjur loh. Wah mulai masuk akal ya. Dia belum sampai jatuh dalam dosa, tapi dia sudah mulai mempertimbangkan. Kumpulanmu itu loh model kayak begitu, kumpulan saya lebih keren, coba lihat ini. Kamu itu orang Kristen, kumpulannya kolot, kumpulannya itu orang Menara Gading, coba dong lihat. Menarik juga ya. Orang Kristen kayak begitu nih, lihat kita tuh lebih baik, lebih akrab dibandingkan orang-orang Kristen. Menarik juga ya. Nah ini sudah mulai kena. Ini adalah orang yang berjalan bersama orang fasik. Dia belum berdosa, tapi nasihat-nasihat orang fasik sudah mulai didengar, mulai masuk akal, mulai terpincut. Lalu ketika misalnya kita ngomong sama teman kita enggak juga kayak begitu, kayaknya yang kayak begini juga bagus loh. Kita mulai kaget nih pemikiran dari mana. Terus kita kepikir, wah bahaya nih orang gitu kan. Bahaya nih orang. Lalu ketemu tahun berikutnya saudara, berdiri di jalan orang berdosa, nambah. Ini sudah punya habit berbuat dosa. Jadi kalau tahap pertama cuma setuju-setuju pandangan melawan Tuhan, yang kedua sudah berdosa dan punya kebiasaan. Sudah punya kebiasaan berdosa. Jadi habit of distraction. Bukan cuma satu kali, bukan cuma dua kali, tapi kebiasaan yang dipupuk berdiri di jalan orang berdosa. Sudah stay, sudah merasa nyaman dalam dosa, sudah merasa tidak malu dalam lingkungan berdosa, dan sudah mulai membuka. Memang saya seperti ini. Kita mulai kaget. Waduh. Sekarang sudah jatuh dalam dosa. Terus dibiarkan saudara. Yang ketiga, duduk di kursi atau duduk di tahta pencemooh. Nah ini meningkat lagi. Menjadi seorang ahli. Menjadi seorang master yang melawan Tuhan. Ini levelnya bukan hanya melakukan dosa. Ngajakin yang lain untuk melawan Tuhan. Ngajakin yang lain mencemooh Tuhan. Ngajakin yang lain ikut berbuat dosa. Jadi ini sudah duduk di tahta pencemooh. Saudara levelnya itu saya sudah pernah jelaskan. Yang pertama itu adalah orang-orang yang disebut sebagai orang berhikmat. Yang kedua disebut sebagai
orang-orang yang bodoh. Orang bodoh itu tidak mau hikmat, tidak mau didikan. Orang yang berhikmat cari hikmat. Di tengah-tengah orang berhikmat dan bodoh ada yang namanya orang muda atau simple man. Young man atau simple man ini adalah orang-orang yang masih bisa dipengaruhi. Maka kebodohan mau tarik dia, tapi hikmat juga mau tarik dia. Nah, simple man ini adalah orang-orang yang tidak antusias tapi juga tidak lawan. Misalnya saudara punya anak remaja ya, disuruh, ayo ikut speak. Mama aku kan mau santai, aku mau berenang. Enggak, ikut speak. Mama aku mau berenang. Enggak, speak. Tapi dia berangkat saudara. Ngoceh-ngoceh tapi dia berangkat. Jadi kode nyatet pula gitu kan ya. Jadi ini orang enggak ngelawan, tapi juga enggak antusias gitu. Kalau boleh ya dia enggak mau ikut. Ya, tapi kalau disuruh ikut dia juga enggak banyak tentang. Nah ini orang yang disebut ke gereja. Ya udah gereja. Baca Alkitab, dia masih baca Alkitab. Kalau orang berhikmat kan, di mana Alkitabku? Aku sudah rindu. Gitu. Kalau hikmat kan gitu kan. Kalau yang bodoh, Alkitab, tidak mau baca, itu namanya orang bodoh. Tapi kalau baca, mama, ya udahlah aku baca. Nah ini orang simple man ini. Ya, ini masih bisa. Jangan menyerah kalau punya kayak begini. Ya kan, ini adalah target yang harus dimenangkan, didoakan untuk dia bisa kembali kepada Tuhan. Nah tetapi ada level berikutnya ditulis dalam kitab Amsal, yaitu orang bebal atau pencemooh. Wah ini dibilang mereka itu duduk di kursinya pencemooh. Saudara. Pencemooh itu sudah maki-maki, saudara. Sudah attack, sudah ngelawan iman, sudah ngelawan Tuhan, sudah kurang ajar pada yang maha tinggi. Jadi di sini sudah kalau ketemu orang Kristen, dia bukannya, ayo ke gereja, enggak mau. Tapi dia sudah, apa ke gereja? Coba kamu jelaskan, kamu percaya pada Tuhan. Wah ini diserang. Orang Kristen begini apa? Dia menunjukkan dan dia berusaha mempengaruhi orang untuk ikut jalannya dia. Nah ini adalah bebal dan pencemooh di dalam kitab suci. Nah dengan demikian saudara-saudara sekalian dikatakan kalau orang-orang demikian itu sukses, kita jangan kepincut. Waduh bagus ya orang kayak gitu sukses. Mereka bukan orang berbahagia, mereka orang yang akan dihakimi. Berbahagia adalah kalau kamu tidak ikut jalan mereka. Jangan ikut jalan mereka. Jangan turuti mereka. Mereka sukses, jangan iri pada kesuksesan orang berdosa. Nah, lalu kemudian saudara, kalau demikian kesuksesan, kebahagiaan yang positif bagaimana? Ayat yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan itu menggumamkan dalam bahasa literalnya ya. Merenungkan firman itu menggumamkan, apa ya orang Jawa bilang dremimil, saudara. Kayak orang menghafalkan itu, saudara. Jadi didaraskan, jadi dia itu mau betul-betul meresapi, menghayati perkataan Tuhan. Nah, jadi orang-orang yang kayak begini adalah yang berbahagia, yang delight-nya, kesukaannya itu Taurat Tuhan. Nanti ada kalimat di kitab Mazmur, matanya itu kayak bercahaya kalau ngelihat firman Tuhan. Firman Tuhan itu membuat mataku bercahaya. Kalau nggak salah Mazmur 19 atau Mazmur berapa ya. Firman Tuhan membuat mataku itu bercahaya. Nah itu kayak kalau kita tuh ngelihat tiba-tiba, waduh sale 50%. Wah langsung mata kita bercahaya saudara ya. Bayangin saya udah akhirnya bisa beli barang itu 50%. Kita langsung semangat membara mata kita berbinar-binar. Ya. Nah tapi ini orang yang berbinar-binarnya bukan lihat sale 50%. Tapi ngelihat firman Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, biasanya orang itu kan kalau firman Tuhan tuh nggak suka, apalagi speak dari jam 9 sampai jam 4 sore, iya kan? Jam 9 sampai jam 4 sore. Orang dunia mengatakan kamu penganiayaan ya, diapain sih kamu? Suruh duduk terus, ya kan? Mereka nggak memahami saudara, apa yang terjadi nggak memahami. Kita sedang belajar mengenai apa itu doktrin gereja. Pak Tong mau membukakan gereja itu nature-nya seperti apa, tujuannya seperti apa. Di dalam eternal decree of God, rencana Tuhan dalam kekekalan, gereja itu seperti apa. Nanti setelah kita memahami prinsip ini, ditarik kepada aplikasi, baru kita sadar, oh ini ternyata gereja benar, ini gereja salah. Kalau kita tidak memahami tujuan gereja apa, tidak memahami gereja itu nature-nya apa, seperti apa, ya kita nggak akan ngerti. Ya akhirnya cuma praktis organisasi saja dalam dunia. Nah, maka saudara-saudara sekalian, ketika kita memahami sesuatu yang penting, wah ini penting ini untuk hari depan gereja. Kenapa gereja penting? Karena semua organisasi itu dicipta setelah penciptaan. Tetapi gereja itu sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan. Alkitab bilang begitu, saudara. Jadi sebelum dunia dijadikan, Allah sudah merencanakan bikin gereja.
Segitu seriusnya gereja itu. Maka tidak boleh main-main akan gereja. Nah jadi kalau kita memahami saudara hal-hal semacam itu, orang lain nggak memahami. Jadi orang-orang yang memahami dalam bahasa kitab Korintus, orang yang mendapat anugerah roh. Saudara dan saya bisa melihat pekerjaan Tuhan berharga, firman Tuhan berharga, hidup ikut Tuhan berharga karena Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita bisa ngelihat, orang di luar nggak bisa ngelihat saudara. Kita kan memberikan persembahan, kita memberikan perpuluhan. Saudara, pada waktu saya menikah, salah satu nasihat dari keluarga istri saya, salah satunya adalah pertanyaannya begini, kalau kita kasih love gift kepada kalian, dipersembahkan ke gereja apa enggak? Jadi kalau tidak dipersembahkan ke gereja kita kasih, karena kita mau ngasih ke kamu, kita nggak mau ngasih, kamu kasih ke gereja. Ya kan? Ngapain dikasih ke gereja? Jadi mereka tidak bisa memahami mengapa kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka nggak bisa memahami. Jadi ketika saya ketemu satu orang Kristen bergumul, Pak Ivan saya lagi bergumul, kenapa? Iya, Mama sangat marah kalau saya kasih persembahan. Ya udah kamu ke gereja silakan, tapi jangan pernah kasih persembahan. Saya gimana orang anak Tuhan kok nggak boleh kasih persembahan? Nah, karena orang tuanya tidak melihat, saudara, tidak bisa memahami sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting, nggak bisa ngelihat. Saya waktu itu jelaskan, iya ya, orang dunia kan pikir semua saya pegang buat saya, maka inilah namanya ekonomi. Di dalam kitab suci, kamu dapat, kamu bagi, Tuhan kasih lagi lebih banyak, bagi lagi, Tuhan kasih lebih banyak. Begitu kan saudara? Banyak memberi, banyak dapat dari Tuhan, kan ada begitu juga. Tapi bukan kita memberi supaya dapat lebih banyak, kan bukan begitu. Tapi karena kita makin banyak, ya kita makin banyak kasih. Dapat lagi, ya kita kasih lagi. Kan matematikanya begitu. Bukan siapa ngumpul paling banyak, tapi juga mendapat, berikan pada Tuhan. Berapa? Berikan pada Tuhan. Udah ngerti, saudara. Jadi hanya orang-orang yang mendapat anugerah roh Tuhan bisa suka firman Tuhan. Kalau saya dan saudara bisa suka firman Tuhan, itu anugerah, saudara. Dan kalau sudah dapat anugerah, mari kita berdoa supaya mata kita dibuka bisa lihat yang lain juga. Kita sekarang ada di gerakan reform. Tuhan sedang kerja lewat Pak Stephen Tong, gereja reform Injili dan sebagainya. Tapi masalahnya apa yang kita lihat, saudara? Kita sebentar akan melihat satu seminar dengan topik eklesiologi yang nonton, yang ikut audiensinya itu adalah lebih dari ribuan orang. 3 atau sampai 4.000 orang mungkin. Akan ikut seminar dengan topik doktrin gereja. Sesuatu yang nggak mungkin kita bisa dapatkan dalam sejarah. Nggak gampang loh saudara. Buka seminar doktrin segitu banyak. Jadi sesuatu sedang terjadi. Ada sebuah kebangunan yang sedang terjadi. Tetapi kita lihat apa enggak saudara, apa yang sedang terjadi. Jangan-jangan ya kita nanti di surga, kamu hidup zaman apa mas? Wah aku hidup zamannya Jonathan Edward. Wih, itu ada khotbah itu di gereja yang sampai semua orang jeduk-jedukin kepala mau bertemu. Iya aku lihat, aku di situ waktu itu. Wah luar biasa Tuhan bekerja. Kalau situ, wah aku zamannya Wycliffe. Oh gimana Wycliffe? Oh dia khotbah, suaranya kedengeran sekian kilometer, 5 kilometer kedengeran. Wah luar biasa ya. Iya yang datang itu bisa sekian ribu orang. Oh, kamu hidup zamannya apa? Aku zamannya Billy Graham. Oh iya aku tuh di Korea Selatan ya banyak. Iya Billy Graham. Kamu Pak hidup di zaman apa? Aku hidup zamannya Stephen Tong. Kamu gereja di mana? Di GRI. Kamu lihat apa? Tempat parkirnya itu loh. Nggak enak, selalu macet. WC-nya aku pernah lihat ada kotor di bagian itu. Nggak enak. Teman-teman, aku pernah ketemu sama orang, saya sapa gitu. Dia kayak begitu, sombong. Kita lihat apa saudara? Celakanya kan begitu. Jadi minta Tuhan kasih saya mata. Engkau sudah bikin saya suka firman Tuhan. Oke Tuhan kasih saya mata untuk melihat pekerjaanmu itu apa gitu. Bujangnya Elisa itu ketakutan. Elisa santai-santai, gemeteran. Terus Elisa tahu, dia nggak bisa ngelihat. Itu bujang tiap hari loh sama Elisa. Tapi nggak ngelihat apa yang dilihat Elisa. Terus Elisa berdoa, Tuhan buka matanya. Begitu Tuhan buka matanya, dia lihat, waduh serdadu-serdadu Allah ada di sana. Dia ngelihat apa yang sedang Allah kerjakan. Nah kita perlu berdoa, Tuhan kasih saya setiap hari bertumbuh dalam rohani saya. Saya makin bisa ngelihat rencana pekerjaan Tuhan. Dan aku boleh ikut berbagian di dalamnya. Boleh ikut berbagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar itu. Saudara. Itu satu anugerah saudara. Bisa melihat, karena saya percaya setiap zaman Tuhan bekerja.
Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah melupakan gerejanya. Setiap zaman Tuhan bekerja dan kita perlu minta mata yang jernih untuk boleh melihat Tuhan bekerja. Dan setelah itu saudara, kita menghargai, kita berjuang untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman. Tadi dikatakan kita itu menyukai firman, kita merenungkan firman siang dan malam dan nanti kita akan berhasil. Berarti buah di luar tidak bisa dilepaskan dari apa yang ada di dalam kamar kita. Relasi kita personal dengan Tuhan itu akan menghasilkan buah di luar. Saudara, bagaimana dengan hal yang paling simpel yaitu waktu teduh saudara dengan Tuhan. Bagaimana perenungan saudara dengan Tuhan. Ini situasi yang di dalam. Itu menjadi air yang tidak pernah habis membuat daun tidak layu. Sesuatu yang di dalam menghasilkan sesuatu yang di luar. Nah saudara, Tuhan sudah buka matanya, suka firman Tuhan. Terus saudara mengatakan, saya tidak mau belajar lagi, sudah cukup ikut kebaktian seminggu sekali. Ada streets lah, ada seminar, ada apa, saya nggak perlu lagi, sudah cukup ini aja. Kan saya sudah bisa baca, iya. Tapi kalau saudara cuma bisa baca, mau kerja apa saudara? Jadi dokter, ya nggak bisa. Modalnya cuma bisa baca kok. Baca teks kedokteran, ya nggak bisa. Bahasa Latin nggak bisa saudara. Aku mau kuliah hukum. Nah, saudara bisa jadi seorang ahli hukum. Kalau cuma modal baca, mau jadi ahli hukum, tidak bisa saudara. Permasalahan hukum itu sangat kompleks. Permasalahan kedokteran sangat kompleks. Anda mau jadi apa? Saya menjadi ahli teknik yang membangun jembatan. Ini mesti sekolah saudara. Mesti belajar luar biasa. Nah sayangnya orang Kristen sudah puas, dia bisa suka Alkitab, sudah selesai. Dia tidak bertumbuh. Akhirnya pelayanannya itu aja saudara. Nggak pernah kompleks. Iya kan? Pak gimana caranya Pak ya, aku bisa nginjilin sama orang kayak begitu, ya mesti studi. Pak gimana caranya mau jadi dokter, kamu lulusan apa? SD juga belum lulus, ya gak bisa gitu. Jadi aku mesti belajar kedokteran, iya. Pak aku mau memberitakan Injil, masa aku harus mempelajari mereka punya argumen? Ya iyalah, nah, kamu memberitakan Injil sama mereka ya harus pelajari, tapi aku gak tahu, ya belajar. Kalau kamu nggak tahu suruh saya yang kasih tahu kamu, ya enggak bisa. Semua orang panggilannya beda-beda kok. Jadi kita saudara-saudara harus terus bertekun. Tuhan nanti akan kasih panggilan kita minat masing-masing. Kita bertekun, belajar makin kompleks. Pak aku kok nggak bisa konseling? Ya butuh skill. Butuh berapa banyak buku yang dibaca baru bisa konseling. Bukan oh Tuhan aku mau konseling, terus kemudian konselingnya luar biasa. Ya enggak begitu kan saudara. Ya harus bertumbuh kenal firman Tuhan. Kan dikatakan kalau kamu kaya akan firman, kamu bisa saling menasehati. Berarti kalau mau saling menasehati harus kaya dalam firman. Berarti harus belajar biblical theology, perlu belajar systematic theology, perlu belajar mengenai konseling baru bisa. Jangan buang waktu saudara. Jangan buang waktu. Tuhan kasih kesempatan. Minta Tuhan aku mau lihat. Sehingga saudara bisa menjadi awam yang dibangunkan luar biasa. Kebangunan awam. Saudara mau baca buku apapun, momentum sudah terjemahkan buku-buku yang penting saudara. Bahkan nanti Januari bocoran akan launching Institusio Bahasa Indonesia. Kapan lagi saudara-saudara sekalian kita akan mendapatkan anugerah begitu besar oleh Tuhan. Saudara mau baca buku apa? Bukunya sudah terjemahkan, murah saudara. Dulu kalau beli buku itu mesti ke Singapura, ya kan? Mesti keluar. Lihat-lihat ke toko buku bekas karena mahal, lalu kumpulkan. Sekarang sudah diterjemahkan, murah, pakai bahasa Indonesia, sudah tidak ada alasan. Saya nggak bisa bahasa Inggris Pak. Jadi kita semuanya harus belajar bertumbuh terus saudara. Sehingga dengan demikian kita tidak sibuk menipu diri. Nah orang yang terus mau bergumul dengan firman, lalu dia di depan Tuhan mencari firman Tuhan, wah dia menerima tenang, damai. Dia keluar buahnya, damai. Dia mencari self control, akhirnya berbuah keluar menjadi self control. Dia mulai mendapatkan pengharapan, ketika putus asa, buahnya keluar pengharapan. Jadi buah itu hasil dari pergumulan di dalam, lalu kemudian diekspresikan keluar. Ayat ketiga adalah ekspresi dari ayat kedua saudara. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Tuhan tuh tanam kita saudara, nggak lempar. Ditanam. Yang nanam kita ini ahli landscape saudara. Saya pernah ketemu seorang
konsultan landscape, saya tanya, Ibu itu kalau rumputnya mending rumput ini gimana? Oh rumput itu kurang bagus Pak Ivan, kalau rumput yang di situ lebih bagus rumput ini, karena rumput ini tahan panas, kalau rumput yang itu memang bagus. Tapi kalau kena panas warnanya jadi coklat. Itu ahli landscape itu gak sembarangan sudah naruh tanaman. Kalau tanaman itu bunganya kan bagus, iya tapi kurang cocok. Kalau panasnya begini, panasnya itu langsung apa tidak langsung. Nah itu nanti mempengaruhi jenis-jenis tumbuhannya. Jadi dia mau taruh tanaman di mana saudara, dia pelajari. Sehingga nanti hasilnya tuh maksimal, tumbuhnya tuh baik. Itulah Tuhan menanam kita saudara, bukan dilempar. Tuhan menanam kita, artinya kita ditempatkan di mana ada purpose, ada rencana. Ya. Jadi kita akan menjadi indah pada waktunya. Mereka ditanam, lalu dikatakan ditanam di tempat yang dialiri air yang menyegarkan. Karena kita terus mencintai firman, bergumul dengan Tuhan tiap hari, maka kita tidak pernah kering. Saat kita kering, kita terus mendapatkan resource dari Tuhan, kita disegarkan terus. Kita perlu resource yang tak terbatas saudara, karena resource kita terbatas. Kita perlu senantiasa tune kepada yang di surga, terus memberikan kita resource yang tidak terbatas. Yang ketiga, akhirnya kita akan berbuah. Saya ragu, buah iman keluar. Saya takut, buah keberanian keluar. Pada saatnya, buah itu akan muncul. Dan saudara, buah itu lambang apa? Buah tidak layu daunnya dan apa yang diperbuatnya berhasil. Berarti tujuan hidup kita terpenuhi. Saudara. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan Bapa ingin kita berbuah. Dan engkau harus berbuah lebat, berbuah banyak supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya orang reform, saya mau mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Berbuah saudara. Berbuah lebat kata Tuhan Yesus. Dengan demikian engkau mempermuliakan nama Bapa. Maka untuk berbuah, apa yang ada di dalam diekspresikan keluar. Kalau enggak buahnya tempelan kan saudara. Wih ini pohon bagus, enggak ada cerinya, kita tempelin ceri saudara. Ya kan enggak bisa begitu. Mau berbuah ceri yang lebat, dalamnya diberesin, dikasih pupuk, dikasih apa, keluar. Jadi buah di luar, hasil perkumpulan di dalam, jangan ditempel. Orang hidupnya enggak kudus, ditempelin apa ya, akhirnya akan terbongkar. Enggak bisa. Nah apa yang diperbuatnya berhasil, ini orang teologi sukses senang banget saudara. Pokoknya apa yang kamu inginkan, kamu klaim akan berhasil. Nah, Tuhan Yesus berhasilnya naik kayu salib loh saudara. Enggak enak loh. Jadi apa yang disebut janji Tuhan akan kesuksesan. Semua yang kau inginkan akan berhasil. Dalam pengertian semua yang harus kita kerjakan untuk menggenapkan panggilan kita. Setiap kita punya panggilan saudara. Tuhan janji kita sukses menggenapkan panggilan kita. Kalau kita lalu melihat wajah Tuhan. Kita tidak berjalan menurut orang fasik. Kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan akan menuntun kita. Seperti Kristus berhasil. Di dalam Dia kita juga akan mengikut jejak Kristus. Memperoleh kesuksesan dalam pemahaman apa yang menjadi tuntutan Tuhan bagi kita. Kita kerjakan saudara. Kita menggenapkan panggilan kita. Yang kita genapkan kelihatan dihargai oleh orang, puji Tuhan. Yang harus kita genapkan adalah sesuatu yang dicaci oleh orang, biar kehendak Tuhan yang jadi. Tapi yang pasti adalah sukses. Sukses bukan di mata manusia, sukses di mata Tuhan. Maka kebahagiaan bukan sekedar state of feeling, tapi state of being. Kita ada di dalam siapa. Maka dalam kitab Matius berbahagialah orang sekalipun dia harus dianiaya karena kebenaran. Karena dia sedang ada di dalam Tuhan. Kiranya kita menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sukses, bukan sukses menuruti keinginan kita, tetapi sukses menjalankan kehendak Tuhan. Berbahagia bukan menuruti feeling kita, tetapi berbahagia di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk mazmur yang sangat indah, yang mengajarkan kami bijaksana. Tolong kami untuk mengikuti hikmat dan membuang kefasikan. Kami tahu ya Tuhan bahwa hikmat itu baik, tapi sedikit yang mengikutinya karena kami harus mendisiplin diri kami. Kami harus menyangkal diri kami harus berlelah-lelah, kami harus belajar bayar harga. Tapi Tuhan tolong kami seperti Tuhan Yesus Kristus yang memberi teladan pada kami untuk membayar harga. Tolong kami juga demikian ya Tuhan, sehingga kami bisa sukses menggenapkan panggilan kami dalam dunia. Kami juga bisa menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan pada Pak Edi untuk memimpin kebaktian. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur untuk pelayanan Pendeta Ivan Kristiono di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Kita bersyukur juga tadi Pak Ivan sudah mengencourage kita untuk mengikuti acara Speak. Sekali lagi kami menekankan, mendorong Bapak Ibu sekalian boleh membeli tiket Speak di lantai 1. Hari ini adalah kesempatan terakhir di hari Minggu di kebaktian umum untuk kita boleh membeli tiket Speak di lantai 1 nanti setelah kebaktian selesai. Dan kita juga bersyukur rangkaian kebaktian Natal di GRI Kebun Jeruk akan sudah dimulai tanggal 30 November dengan Natal PA Pemuda dan Remaja dengan tema Invasion of Light to Those in Darkness yang akan dipimpin oleh Vikaris Joshua Sewalete. Bagi kita yang memiliki anak-anak remaja, pemuda, mari kita mendorong mereka untuk mereka nanti melalui acara ini mereka boleh mendengarkan firman Tuhan, terutama mendengarkan Injil melalui firman yang diberitakan. Dan yang terakhir, buku mengenai John Calvin, asal-usul dan perkembangan pemikiran religiusnya sudah tersedia di lantai 1. Bapak Ibu bisa membeli setelah kebaktian selesai.